Ya, oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, Deno. Pagi ya. Selamat bertemu kembali di pelajaran fisika di tahun ajaran 2023-2024 semester genap ya. Ya, kita punya belajar itu nanti berakhir di pertengahan Februari. Kenapa? Karena akhir Februari itu kalian sudah ujian semester genap. Jadi materinya akan selesai di situ ya. Harusnya udah selesai sih ini. Cuman kemarin kan agak lambat sedikit ya, banyak sekali kegiatan. Ya, oke, selamat pagi dan selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberikan semangat yang baru untuk kita. Semangat, kalian mau keluar dari SMA Sion dan menuju ke masa depan yang begitu gemilang bersama-sama dengan Tuhan ya. Perjuangkan itu ya, perjuangkan itu. Oke. Nah, untuk menghadapi ujian sekolah ya, nanti materi itu kan mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi akan sesuai dengan SKL-nya. Ini ada dari SKL 1 sampai dengan SKL 6 ya. Ada 6 SKL. Nanti materi terbanyak itu ada di SKL 2 ya. Oke, jadi kita kembali ke kita punya channel di mana? Di link Smart Open Teja. Oke, siap ya. Ini bayangan tentang SKL-nya. Jadi ini adalah rangkumannya. Ini nanti rangkuman materinya itu ada di dalam fotokopi yang sedang dikopi. Jadi hari Senin nanti bukunya sudah ada, nanti hari Sabtu sudah diantar ya. Ini ada contoh bukunya di sini. Nah, ini SKL yang pertama. Jadi di SKL 1 itu tentang apa? Memahami prinsip-prinsip pengukuran besaran fisika secara langsung dan tidak langsung dengan cermat, teliti, dan objektif. Nah, yang masuk dalam soal nanti itu adalah membaca hasil pengukuran alat ukur. Ya, alat ukurnya alat ukur panjang saja, yaitu tentang mikrometer skop dengan jangka sorong. Nah, ini ya membaca mikrometer skop dengan jangka sorong, nanti Ibu akan jelaskan bagaimana caranya. Kemudian ada pengaturan angka penting, tapi angka penting nanti kelihatannya Ibu nggak kasih masuk atau mau dikasih masuk ya nggak ada masalah sih. Karena ini bisa tergabung jadi satu soal ya. Nah, kemudian yang berikutnya di SKL 1.2 itu bagian yang kedua itu adalah tentang besaran vektor. Jadi besaran vektor di sini menentukan besar dan arah vektor jumlah atau mengurangkan ya. Nah, ini ada berbagai macam cara menjumlahkan. Nah, sekarang bentuk soalnya akan seperti ini ya, akan seperti ini bentuk soalnya. Jadi nggak susah ya. Kemudian yang paling banyak materinya itu adalah di SKL 2. Di SKL 2 ini ada beberapa materi nih ya, memahami gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Mekanika benda titik itu berarti masuk di kinematika, kemudian masuk juga di dinamika Newton ya, kinematika Newton dan dinamika Newton. Kemudian berikutnya ada tentang gerak juga. Geraknya itu adalah gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kemudian tentang gerak melingkar juga ya, ada gerak melingkar, lalu gerak parabol ini jadi masuk di sini nih ya. Nah, lalu ada lagi apa? Benda tegar. Benda tegar itu ada keseimbangan, kemudian ada torsi ya, masuk. Lalu hukum kekekalan energi, usaha, elastisitas, impuls, momentum. Kemudian masalah fluida. Fluida itu ada fluida statis, ada fluida dinamik. Jadi ini materinya di sini cukup banyak. Ya, ini ada gerak lurus, gerak berubah beraturan, kemudian ada gerak melingkar, ya, kemudian ada hubungan roda-roda ini bagian daripada gerak melingkar, lalu ada gerak parabol. Parabol ini sendiri bagian daripada gerak lurus berubah beraturan, ya. Itu SKL 2.1. Kemudian di 2.2 itu menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton. Jadi ada hukum Newton 1, 2, dan 3 ya. Tentang kinematika dan dinamika Newton, ada pakai gaya gesekan dan selanjutnya. Lalu besaran-besaran fisik dalam rotasi ini ya, kemudian torsi, momentum sudut, momentum inersia, dan titik berat. Nah, ini biasanya keluar 2 nomor di sini ya. 2 nomor, torsinya sendiri ada, lalu titik berat juga ada. Nah, kemudian menentukan hubungan antara usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari ya. W sama dengan F kali S itu sama dengan delta EK sama juga dengan delta EP ya. Ini mengulang materinya. Kemudian yang berikutnya tentang elastisitas. Nah, kalau elastisitas itu nanti biasanya soal yang keluar itu adalah rangkaian pegas. Rangkaian pegas yang tergabung antara seri dengan paralel ya. Kemudian di kekekalan energi. Nah, ini kekekalan energi ya. Energi mekanik itu selalu tetap, di mana energi mekanik itu adalah energi potensial tambah energi kinetik. Kalau dia berotasi berarti ketambahan lagi dengan energi rotasi.
Rano, pertemuan lalu kamu tidur. Jangan dari tembok. Pertemuan kali ini kamu lihat ke bawah. Terus ada apa di bawahmu? Di tanganmu apa kamu pegang apa? Oh, enggak ada ya. Kalau kamu nggak mau perhatikan, silahkan di luar, jangan di dalam. Ya, ini kali kedua saya tegur ya. Oke ya, ini yang di 2.6 ya. Kemudian yang berikutnya adalah momentum besaran-besaran fisika. Jadi ini dihukum kekekalan momentum. Nah, nanti masuknya itu udah langsung ditumbuhkan punya. Apakah banyak macam ini tumbukan ya? Bisa yang senapan ditembak peluru ditembakkan pada ayunan, atau mungkin apa namanya orang yang naik perahu kemudian salah satunya lompat ke belakang atau ke depan ya, atau ada tumbukan ya, itu masuk ke sana ya. Kemudian yang berikutnya itu menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan fluida dinamik. Nah, di fluida statis ini banyak macam ya, ada tekanan hidrostatik, kemudian ada hukum Pascal, Archimedes. Biasanya yang sering keluar adalah Archimedes. Archimedes yang keluar itu bukan yang isi-isi sekali gitu ya, yang melayang itu kan gampang sekali. Jadi kemungkinan besar yang keluar adalah yang terapung. Karena yang terapung itu lebih memerlukan waktu untuk menyelesaikan gitu ya. Lalu di fluida dinamik, ini fluida statis itu akan satu nomor keluar ya. Fluida statis satu nomor keluar, kemudian fluida dinamik juga akan satu nomor keluar. Di fluida dinamik ini biasanya yang keluar itu di Bernoulli punya. Bernoulli ya, bisa juga nanti di Viva Venturi atau gaya angkat pesawat ya. Nah, tergantung nanti ya. Yang jelas materinya sampai di situ. Kemudian yang berikutnya di SKL3. SKL3 itu tentang kalor, kemudian konversi kalor, kemudian gas ideal, lalu ada termodinamika, penerapannya dalam mesin kalor. Nah, di kalor itu nanti yang keluar kelihatannya asas black. Kalau bukan asas black berarti konduksi kalor. Konduksi kalor itu yang 2 logam atau 3 logam dikeling jadi satu ya, dicari dicari berapa suhu pada sambungan logam. Biasanya soal-soal yang keluar yang seperti itu. Nah, tapi kelihatannya juga yang begitu karena itu sudah jadi soalnya ya. Ini ada contohnya, nanti kita akan membahasnya sama-sama. Kemudian berikutnya ada gas ideal ya, gas ideal. Ada hukum Boyle-Gay-Lussac juga di sini. Kemudian ada kecepatan efektif dari gas ideal ya. Ini kelas 11. Lalu berikutnya siklus Carnot, termodinamika ya. Nah, itu tentang efisiensi mesin Carnot. Ya. Berikutnya lagi SKL 4 itu bicara tentang gelombang, kemudian bunyi ya. Nah, di gelombang itu ada gelombang mekanik, kemudian ada gelombang berjalan dan ada juga gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini udah ada gelombang datang dan ada gelombang mantul ya. Ini kalau untuk gelombang stasioner biasanya yang ditanyakan itu adalah letak perut atau simpul keberapa. Apakah dari titik yang terikat ataukah dari titik asal getarannya ya. Nah, itu. Kemudian untuk gelombang berjalan ini juga bisa juga dalam bentuk persamaan ya, dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, lalu lagi berikutnya lagi tentang ini ya. SKL 42 menjelaskan berbagai jenis gelombang elektromagnetik dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kalian presentasikan bab lalu ya. Jadi sudah terbahas itu. Jadi ini Ibu tidak akan ulangi kembali ya. Tidak akan ulangi kembali. Nah, yang ini, yang di sini ini adalah menentukan besaran-besaran fisik yang terkait dengan alat optik. Alat optik yang kita pakai di sini adalah teropong dengan mikroskop. Mata tidak dibahas ya. Tidak membahas tentang mata. Biasanya mikroskop yang keluar. Kenapa? Kalau teropong itu terlalu gampang. Nah, di mikroskop itu ada 2 perhitungan. Ada di lensa objektif dan lensa okuler. Kalau teropong itu gampang sekali karena selalu mata tidak berakomodasi gitu. Ya. Jadi kemungkinan besarnya adalah mikroskop keluar satu nomor itu. Nah, kemudian yang ini, menentukan besaran-besaran fisik pada peristiwa interferensi dan difraksi. Ya. Kalian waktu kelas 11 ada dikasih praktek dengan menggunakan difraksi pada kisah enggak? Untuk menentukan panjang gelombang cahaya, belum ya? Belum pernah ya? Oh, padahal asik sekali itu kalau kita buat itu. Ada? Oh, di Bu Asri nggak ada. Di Pak Heru ada, pakai kisi difraksi. Di atasnya. Iya. Oke ya, ada kisi difraksi di sana. Nah, ini ya. Itu akan keluar satu nomor. Ya, akan keluar satu nomor difraksi kisi ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan lebih, kalian kasih tahu aja.
Kemudian berikutnya lagi tentang efek Doppler. Efek Doppler juga ini pasti keluar ya, efek Doppler ya, tentang bunyi. Lalu taraf intensitas bunyi itu juga. Kemudian yang berikutnya lagi ini udah dibahas di hukum Coulomb ya. Hukum Coulomb di listrik statis, kemudian medan listrik ya, itu untuk listrik statisnya ya. Lalu berikutnya lagi ini sudah SKL 3.5 ya. Tentang apa ini? Potensial listrik ya, kemudian energi potensial listrik, kemudian ada rapat muatan listrik kapasitor. Nah, ini pasti keluar ini. Rapat kapasitor itu nanti yang keluar ya rangkaian kapasitornya. Apakah menentukan kapasitor total atau menentukan muatan atau menentukan energi, itu udah lewat ya, udah lewat tentang flux magnetik juga. Lalu berikutnya tentang hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 ini tentang yang satu loop atau dua loop ya, materi arus arah. Nah, yang seperti ini. Berikutnya lagi ini tentang induksi magnet ya, induksi magnet ya. B sama dengan apa? Mu 0 I per 2 pi A kalau kawat lurus. Kalau kawatnya melingkar mu 0 I per 2 A. Kalau solenoida di pusat mu 0 I N per L. Kalau di ujung mu 0 I N per 2 ya. Kalau toroida mu 0 I N dibagi 2 pi. Oke ya. Nah, ini pasti keluar nih ya. Tapi ya diantaranya apakah yang solenoid atau toroida atau yang kawat lurus gitu atau kawat melingkar ya, salah satunya. Pasti bisa lah. Lalu gaya Lorentz ya, gaya Lorentz ini juga keluar ya. Udah lewat juga. Kemudian GGL induksi nih ya. Nah, GGL induksi yang keluar itu yang begini-begini nih. Yang cari berapa besarnya arus atau berapa besarnya hambatan ya. Nah, gitu. Lalu trafo, pasti keluar juga trafo, transformator ya. Lalu berikutnya ini apa? Oh, rangkaian RLC ya, rangkaian RLC pasti keluar ya. Apakah mencari impedansinya atau mencari potensialnya atau mencari arusnya. Tapi kalau cari impedansi itu nggak perlu pakai dihitung ya. Kenapa? Hasilnya bisa diperkirakan. Kalau R-nya 8, impedansinya berapa? Ayo. 10. Kalau R-nya sama dengan 3, impedansinya kira-kira berapa? 5. Kalau R-nya sama dengan 5, impedansinya kira-kira berapa? 12. Enggak lah ya 13. Kan 5 pasangannya 5, 12, 13 ya impedansinya. Jadi bisa diperkirakan seperti itu ya. Oke, jadi rangkaian RLC. Nah, kemudian berikutnya lagi tentang teori atom. Di teori atom biasanya yang muncul itu adalah perbandingan antara teori atom satu dengan teori atom lain atau kelemahannya di mana seperti itu. Ya, itu biasanya. Nah, lalu yang berikutnya lagi ini tentang teori atom ada di sini semua tuh. Dalton ya, kemudian ada Thomson, ada Rutherford, kemudian ada Bohr ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah efek fotolistrik dengan efek Compton. Ini di fenomena kuantum. Nanti minggu depan kita bahas tentang efek fotolistrik dan efek Compton ya. Ini enggak susah sih, rumusnya cuma ini aja. E sama dengan H dikalikan F. E sama dengan E0 ditambah dengan EK, itu aja ya. Nanti kalau di efek Comptonnya E sama dengan EK ditambah E aksen. Nah, bedanya itu. Berikutnya adalah tentang relativitas. Nah, relativitas kemarin barusan berlalu ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Ini tentang gamanya. Gamma nilainya sama dengan apa? 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Di sini ada ringkasan rumusnya. Kalau untuk kontraksi Lorentz ya ini terjadi penyusutan. L sama dengan L0 dibagi gamma ya. Energi kinetik relativitas itu sama dengan gamma dikurang 1 kali E0 dan seterusnya ya. Ini momentum relativistik sudah lewat itu kemarin. Ya, kemudian yang berikutnya adalah di besaran fisis dan reaksi inti atom. Nah, di reaksi inti atom itu biasanya yang keluar adalah besarnya energi. Ya, besar energi yang diperlukan atau yang dihasilkan pada reaksi fisi atau fusi itu ya. Bisa juga nanti energi ikat. Kalau energi ikat nanti kita hanya mencari masa defeknya berapa ya. Kemudian kita kalikan dengan 931 mega elektron volt. Jadi kalau delta M-nya udah didapat, tinggal kamu kalikan 931 mega elektron volt. Jadi it's so easy ya.
Gampang sekali. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Ini ada reaksi nih ya, ada reaksi, masanya ditahu. Sebelum reaksi masanya jumlahnya berapa? Sesudah reaksi jumlahnya berapa? Selisih masanya berapa? Kalikan 931 mega elektron volt. Finish, udah ya. Nah, nanti di sini Ibu kasih kamu pakai kalkulator. Kenapa? Angkanya ada 0,00000, nanti kamu bingung gitu ya. Boleh pakai kalkulator di sini. Nah, kemudian berikutnya tentang manfaat daripada radioisotop. Ini soal teori ya. Manfaat radioisotop berarti yang tadi yang nuklir ya, nanti bahas juga tentang ini ya tentang radioisotop ya, radioisotop. Kamu bahas juga dalam bidang pertanian, dalam bidang apa gitu ya. Oke, ya sudah sampai di situ, habis gitu ya. Oke, Ibu stop share bagian ini. Sekarang kita mau langsung masuk di, bentar.